Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidin Bilqis Alia Hilmi dengan NIM L1A1200086 dari kelas R001 Kehutanan. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Dendrologi pertemuan ke-6 tentang materi Gimnospermae dan Angiospermae dengan dosen pengampu Bapak Dr. Handes Insinyur Bambang Irawan, SP, MSc, Ibu, dan Ibu Khori Wulan, Eshud, MSI. Baiklah, kita mulai dari materi pertama. Baiklah, kelompok spermatopita dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gimnospermae. Angiospermae sendiri artinya tumbuhan dengan biji tertutup, sedangkan Gimnospermae artinya tumbuhan dengan biji terbuka. Ciri-ciri tumbuhan Angiospermae sendiri, bijinya terdapat di dalam bakal buah, lalu memiliki bunga yang sesungguhnya, dan mengalami pembuahan ganda. Lalu Gimnospermae sendiri, bijinya tidak dilindungi dengan bakal buah, tidak mengalami pembuahan secara ganda atau pembuahannya secara tunggal, lalu tidak memiliki bunga yang sesungguhnya. Angiospermae sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Perbedaannya adalah kalau dikotil merupakan tumbuhan dengan biji berkeping dua, kalau monokotil tumbuhan dengan biji berkeping satu. Di video kali ini saya akan memberikan 5 contoh tumbuhan Angiospermae, yaitu yang pertama ada manggisutan, rambutan, sawo, belimbing, dan petai. Untuk Gimnospermae sendiri memiliki sekitar 7 klasifikasi dari yang sudah punah hingga yang belum punah. Yang pertama itu ada Benetopita, yang kedua Chordaitopita, yang ketiga ada Pteridospermotopita, lalu yang keempat ada Gingopita, yang kelima ada Cicadopita, yang keenam Conifera, yang ketujuh Genetopita. Untuk Gimnospermae sendiri, di video ini saya memiliki 5 contoh, yaitu Pinus, Cemara, Damar, Pakis Haji, dan Melinjo. Yang pertama ada manggisutan. Manggisutan sendiri berasal dari hutan tropis, tingginya bisa mencapai 7 hingga 25 meter. Manggis sendiri memiliki banyak manfaat, mulai dari buahnya yang manis dan berair, bisa dimakan secara langsung, hingga ke kulitnya yang bisa diekstrak dengan khasiat yang banyak untuk tubuh. Struktur batang tanaman manggis sendiri berkayu dan keras, lalu kulit batangnya kasar dan tidak rata dan berwarna kecoklat-coklatan. Lalu biasanya sistem percabangan tanaman manggis sendiri simetris, membentuk tanjung yang rindang. Daun tumbuhan manggis sendiri berbentuk bulat oval dan tangkainya pendek sekali tanpa daun penumpu. Dan daun manggis sendiri daunnya tumbuh dengan tunggal atau satu. Lalu struktur atas daunnya berwarna hijau mengkilap dan warna bawah berwarna kekuning-kuningan. Manggis sendiri berbentuk bulat dan berjuring. Pada saat masih muda, buah manggis berwarna hijau, lalu akan tumbuh warna merah kemerahan pada saat buah manggis itu sudah matang atau sudah tua. Pada bagian ujung terdapat juring yang berbentuk bintang yang mengartikan segmen dalam buah atau dalam artian berapa jumlah buah tersebut. Biasanya jumlah juring tersebut terdapat 4 hingga 8. Kulit buah manggis sendiri memiliki ketebalan yang tebal, kira-kira sepertiga dari buah. Rambutan berasal dari hutan tropis yang biasanya ditanam oleh orang-orang di pekarangan rumah. Daun rambutan berbentuk lonjong dengan ukuran panjang 7-20 cm dan lebar 3-8 cm. Tinggi tanaman rambutan sendiri biasanya mencapai hingga 25 meter.
Tanaman rambutan ini memiliki akar tunggang yang dapat merabah di permukaan tanah. Buah rambutan umumnya berbentuk bulat dengan warna hijau pada saat masih muda dan warna merah ketika pada saat matang. Buah rambutan ini sendiri memiliki bentuk bulat, kadang juga lonjong dengan panjang 4-5 cm. Lalu biji buah rambutan berbentuk elips dan dilapisi oleh kulit kayu. Lalu buah sawo sendiri umumnya berwarna coklat dan berkulit kasar. Di dalamnya terdapat daging yang kira-kira ukurannya 4 mm dan berair, juga rasanya manis. Di dalam buah sawo sendiri terdapat biji buah sawo yang terdapat 1 hingga 5 buah biji. Bijinya berwarna hitam, berbentuk lonjong dan pipih. Tanaman sawo sendiri memiliki banyak kandungan lateks, sehingga tanaman sawo bisa sebagai untuk bahan baku pembuatan permen karet. Batang sawo memiliki kayu yang kuat dan keras. Lalu batang kayu berbentuk bulat dan keras. Lalu pada saat pertukaran kulit, dia seperti mempunyai kerak. Daun pada tanaman sawo sendiri merupakan daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai daun. Selanjutnya pohon buah belimbing. Pohon buah belimbing sendiri memiliki akar tunggang dan memiliki rambut-rambut akar di sampingnya. Batang tanaman belimbing sendiri berupa kayu yang kuat dan memiliki permukaan yang halus. Batang tersebut berbentuk silinder dengan diameter kurang lebih 30 cm dan mencapai tinggi kurang lebih 10 meter. Batang belimbing sendiri memiliki warna coklat hingga kelabu dan memiliki percabangan yang banyak yang tumbuhnya menyudut. Tanaman belimbing berbentuk lonjong dan daun tanaman belimbing sendiri merupakan daun majemuk yang mempunyai daun utama dan anak daun. Daun tersebut memiliki panjang hingga 18 cm. Pada setiap daun memiliki 1-2 anak yang memiliki panjang 1,5 sampai 9 cm dan lebar 1 sampai 4,5 cm. Permukaan daun belimbing mengkilat dan tekstur daun tersebut tidak terlalu tebal, dan pada umumnya pada daun belimbing yang masih muda biasanya berwarna hijau, sedangkan pada daun belimbing yang tua memiliki warna hijau tua. Tanaman belimbing sendiri berbentuk 5 bintang yang memiliki sekitar 8-10 biji di dalamnya. Kulit belimbing sendiri berwarna kuning mengkilap dan memiliki panjang 15 cm dengan diameter 8-12 cm. Lalu ada pohon pete. Pohon pete sendiri memiliki tinggi yang bisa mencapai hingga 25 meter. Percabangan tanaman pete ini akan terlihat sedikit dengan peganggang yang berwarna abu-abu dan agak kecoklatan, bahkan kadang-kadang berwarna merah. Daun tanaman pete sendiri digolongkan daun majemuk yang disertai dengan sistem menyirip, pertulangan daun yang menyirip. Permukaan daun pete sendiri terdapat bulu-bulu halus dan tepi daunnya berjumbai. Bentuk buah yang dimilikinya memanjang dan merupakan salah satu tumbuhan polong-polongan. Buah tanaman pete ini dapat tumbuh di ujung ranting dan memiliki buah yang banyak. Pada setiap bongkol terhitung sekitar kurang lebih 20 biji pete. Warnanya terlihat warna hijau muda dengan selaput berwarna coklat. Dan apabila pete ini dibiarkan sampai mengering, buah pete ini sendiri akan keluar sendirinya. Itu tadi adalah 5 contoh tumbuhan Angiospermae versi saya. Selanjutnya adalah tumbuhan Gymnospermae. Yang pertama, saya mempunyai contoh pohon pinus. Pohon pinus merupakan jenis tanaman berakar tunggang yang memiliki cabang yang banyak, struktur akarnya pun kuat dan mencengkram tanah.
Batang pohon pinus ini memiliki batang yang keras. Di kejauhan, pohon pinus terlihat seperti tampak piramida karena memiliki kerucut di atas. Daun dari pohon pinus sendiri merupakan daun majemuk dan tidak memiliki daun yang paling lebar karena pada setiap daun memiliki panjang yang sama dengan panjang 10-20 cm. Daun pinus memiliki bentuk daun meruncing. Buah dari pohon pinus sendiri yaitu buah pinus yang memiliki bentuk kerucut. Ada juga yang berbentuk bulat oval, bentuknya seperti pohon Natal. Memiliki panjang sekitar 5-10 cm dan lebar 2 hingga 4 cm. Buah pinus sendiri berwarna coklat dan termasuk ke dalam buah yang tidak bisa dimakan. Biji pada tanaman pinus sendiri berbentuk pipi dan bulat telur. Selanjutnya ada cemara. Cemara merupakan tanaman dengan akar tunggal yang memiliki warna putih kotor atau kekuningan. Batang pohon cemara sendiri memiliki batang yang berdiri tegak, bulat, dan memiliki banyak kandungan resin sehingga dapat dimanfaatkan untuk industri kosmetik. Batang tanaman cemara sendiri berwarna coklat dan memiliki banyak cabang. Warna pada daun cemara sendiri memiliki warna hijau tua dan hijau muda. Namun warna tersebut dapat dibedakan berdasarkan spesies pohon cemara. Nah, pada daun muda sendiri memiliki ketebal panjang 1 hingga 1,5 cm dan ketebalan sekitar 1 mm. Pohon cemara sendiri tidak menghasilkan buah, namun menghasilkan pine cone atau bisa dikenal juga dengan runjung cemara. Ketika masih muda, pohon cemara memiliki kulit kayu yang bertekstur cukup halus dan berwarna coklat kehijauan dan belum memiliki retakan pada bagian kulitnya. Sedangkan ketika pada saat tua, pohon cemara ini memiliki kulit yang berwarna coklat dan mulai timbul beberapa retakan-retakan pada kulitnya. Selanjutnya ada pohon damar. Damar tergolong sebagai pohon besar dengan tinggi hingga 60 meter dan diameternya 150 cm sampai 200 cm. Damar juga memiliki kulit kayu dengan tebal 1-2 cm yang berwarna coklat kelabu. Tanaman daun damar memiliki daun tunggal yang kedudukannya berpasangan. Daun tersebut berbentuk bulat telur dan tidak jarang pula bulat panjang dan pipih. Ukuran panjang daun adalah 7,5 sampai 12 cm dengan lebar 2 sampai 3,5 cm. Biji dari tanaman damar memiliki bentuk bulat telur dengan panjang 10 sampai 11 mm, lebarnya 8 mm dan memiliki sayap. Buah dari tanaman damar berbentuk konus dan permukaannya ditutupi sisik yang berlapis yang tersusun seperti atap genteng sehingga membentuk spiral yang mengelilingi poros dan berbentuk ganda. Lalu ada melinjo. Melinjo merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua. Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh dan bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Lalu pakis saji. Pakis saji termasuk ke dalam tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki bentuk seperti pohon kelapa, memiliki daun yang terbuka dengan tulang daun yang sejajar. Pada daun yang masih muda akan menggulung seperti tanaman paku, memiliki batang yang bulat dan tidak bercabang. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat diterima oleh teman-teman semua dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada salah data ataupun kata yang tak tertata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.